أشبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأزواجه وأنصاره وجنوده خصوصا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان علي سيدنا الحسن الحسين فاطمة الزهراء سيدنا الجلال مغزى الإمام الشافعي النبي مالك حنبلي الأمير في جميع الفقهاء الحديثين والقراء والمفسرين بمشارق الأرض إلى مغاربها سيدنا مهاجر أحمد صحابة قدام محمد علي ولي رسول أبو أجمعين ثم إلى أرواح والدينا أمهاتنا وأجدادنا مشايخنا وجميع المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa anda man nafa bilum biddaraini amin qala Bismillahirrahmanirrahim wa zakaral musannifu minha isnaini bi kaulihi kal fakiri wa huwa man la yaqdiru ala saddi hajatihi bimalin wala kasbi halalin laikin lahu min mat'amin wa malbasin wa maskanin wa sairi ma la budda minhu li nafsihi wa mamunihi allazi talzamuhu mu'natuhu la ghairu wa ini ketadatil adatu infaquhu ala ma yaliku bihi wa bihim min ghairi israfin wala taqdirin kaman yahtaju asharata darahima wala yajidu illa dirhamaini aw salasatin alam ma qalahul mahamili aw arba'atin ala ma qalahul qadi Husain wal miskinu wal miskini wa huwa man qadara ala saddi hajatihi wa hajati mamunihi min mat'amin wa ghairihi mimma marra bimalin aw kasbi halalin laikin bihi walakin la yakfihi kaman yahtaju asaratan fayajidu samaniyatan aw sab'atan wa in malakan nisaban wa nusuban. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah zakat nih gitu ya. Kemarin ya di sana ya dikatakan tuh wajib ya memberikan tuh zakat itu ya kepada ya mustahiknya nih, baik zakat fitrah atau zakat tijarah, zakat mal tuh, yaitu ya kepada orang yang merdeka yang muslim gitu ya. Nah, ya hurin muslimin kita ya. Nah, itu diberikan kepada ya mereka yang muttasifin bisifati ahadil asnaf, yang dia itu bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan nama Allah gitu ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tuh ada 8 sifat gitu ya, orang-orang yang ya mesti kita berikan zakat kepada dia ya, berhak nih nerima zakat ya. Yang kemarin Allah bilang tuh innamas shadaqatu lil fuqara
wal masakin ya wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bunis sabil. Nah itu 8 asnaf tuh ya. Jadi kita harus berikan tuh zakat kita, zakat fitrah atau zakat mal ya kepada 8 asnaf ini ya, orang-orang ini pilih ya. Yaitu ya pertama itu yang Allah sebut fuqara ya, orang fakir. Siapa tuh fakir ya, nanti sini jelasin. Nah kemudian orang miskin, masakin, orang miskin. Nah kemudian amilin ya, si amilin tuh ya, mari kita bahas ya. Nah yaitu orang yang ya tugas tuh ya. Nah kemudian mu'allafatu qulubuhum ya, orang yang dijinakin hati mereka, artinya supaya mereka ya mau ya ibadat, mau ya rajin ya berbuat ya kebaikan dah gitu ya. Itu mu'allafati qulubuhum. Nah kemudian juga wafir riqab, budak, dan gharimin yang berutang, tapi sabilillah dan ibnu sabil. Nah itu 8 macam asnaf nih yang Allah sebutkan ya, ini kalau ada gitu ya. Nah di sini. Nah tapi di pengarang ini ya teman nyebut 2 doangan ya, yang lainnya tuh nggak disebut di sini, nggak dibahas ya karena nih kitabnya kecil gitu ya. Nah dibahas jadi banyak gitu, nanti kitab-kitab yang lebih luas lagi ya, mutawalat lebih panjang ya, yang luasa nanti dibahas dasono ya gitu. Sini cuma 2 nih yang dibahas, yaitu pertama al-fakir ya wal miskin, yaitu orang fakir dan miskin ya. Jadi pengarang nih ngambil ya di sini ya teman 2 macam asnaf nih ya, yang paling penting yaitu orang fakir dan orang miskin gitu ya, karena 2 nih ya paling gitu. Karena kalau 2 macam ini enggak diberikan tuh zakat ya nggak jadi tuh ya, belum gugur ya kewajiban kita mengeluarkan zakat gitu ya. Jadi 2 macam ini nih orang ini ya yang di 2 asnaf ini nih ya, itu yang disebutkan oleh pengarang di sini. Nah nanti untuk luasnya lagi ya, nah tinggal membahas di kitab khusus, kitab fikih gitu ya, di kitab-kitab yang lebih luas dah ya, seperti di dalam apa ya kitab Fathul Mu'in di sana ya, atau sarahnya Fathul Anatul Talibin ya, atau juga Mughnil Muhtaj ya, nah gitu ya. Nah tuh ya di kitab ya yang lainnya lagi ya, banyak kitab-kitab ya, Al-Bajuri apa semua, ada itu yang lebih besar ya pembahasannya. Nah itu nanti dijelasin tuh ya siapa-siapa semua ini dari yang asnaf-asnaf ini. Jadi pengarang hanya 2 asnaf aja sini ya, yang paling penting nih, jangan sampai ya kita lupa ya, kita berikan yang lain tapi 2 asnaf ini ya kita nggak berikan ya, nggak jadi gitu ya. Nah ya kalau 2 nih udah diberikan, yang lainnya nggak diberikan, nggak jadi masalah gitu ya, karena emang hak dia nih ya, zakat itu hak fuqara dan masakin. Yang lainnya nggak diberikan, itu nggak jadi ya gitu, nggak jadi membatalkan ya zakat kita. Tapi kalau 2 nih nggak diberikan, jadi batal, sama juga kita belum ya bayar zakat gitu. Nah di sini ya pengarang di sini menyebutkan nih, katanya wa zakarul musannifu, dan pengarang kitab ini ya menyebutkan ya di sini asnafnya yang berhak menerima zakat itu ya, minha ya minal asnafi isnaini, yaitu 2 macam, 2 asnaf nih pengarang. Bikaulihi, dengan perkataan pengarang, kal pakiri sana kita ya. Jadi kita berikan tuh ya jadi soal kalimatnya wala yajuzu ayyusri zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafis sama niati itu gitu ya. Nah sini contohnya kal pakiri wal miskini. Nah ya pertama disebut sama pengarang ini adalah kal pakir, seperti orang fakir ya gitu. Wahua, yang dikatakan orang fakir nih, man la yakdiru ala saddi hajatihi, yaitu orang yang nggak sanggup untuk menutupin kebutuhannya ya. Itu orang fakir, yaitu orang yang nggak sanggup untuk menutupin kebutuhannya, hajatnya ya. Bimalin, baik nutupinnya tuh dengan harta ya, kayak duit gitu ya. Dia nggak sanggup tuh
ya untuk nutupin hajatnya, keperluannya gitu ya. Nah, wala kasbi halalin, dan juga dia nggak sanggup juga nutupin hajatnya dengan usaha kasab ya, usaha yang halal. Ya, kalau ada usahanya tapi yang haram itu berarti masih belum gitu ya. Jadi orang kalau umpama dia punya usahanya yang haram berarti masih bilangan fakir. Ya, karena itu bukan tujuan gitu ya. Usahanya yang haram ya, umpama ya kok sekarang kan bisa tuh banyak punya duit jual narkoba kan gitu. Gitu. Nah, kan banyak punya duit. Nah, tapi itu kan karena yang haram kan? Ya enggak gitu ya. Nah, kenapa dia tuh kok banyak duit? Nah, dia jual ya barang haram kan? Jual barang haram ya. Nah, kalau dia nggak jual barang haram berarti dia nggak punya duit kan? Nah, jadi usaha dia tuh kalau yang haram itu belum dianggap dia itu orang kaya gitu. Ya, dia harus berhenti gitu ya. Harus berhenti, jangan diterusin, nggak boleh gitu ya. Karena kalau kita usaha dalam yang haram tuh ya itu sama juga gitu belum nggak punya ya usaha gitu ya. Hah? Tapi dia berhak. Berhak apa? Menerima berhak. Ya, kita kasih dia zakat supaya dia berhenti dari ya kerjaan yang haram ini. Itu, ya. Jadi kita kasih dia zakat tuh. Nah, supaya dia berhenti gitu, ya. Itu. Nah, ya tadi kan dia biasa jual tuh barang haram gitu, dia dijual gitu. Nah, supaya dia berhenti tuh dari jual orang haram, nah kita kasih zakat. Nah, ya suruh dia jual barang yang halal. Itu, ya. Jadi jangan jual minuman, jual bir apa kan gitu. Ya tukarlah, jual apa? Ya jual es, jual teh botol kan gitu. Ya yang halal tuh gitu ya. Nah, ya jangan ya berhenti, kasih zakat gitu ya. Modalin ya dari zakat kita modalin. Kan gitu. Kalau dikasih modal itu kan dia berhenti sono kan sini. Nah, gitu. Ya, gitu. Ya, kalau kita beri zakat itu ya biar cukup buat orang ya jadi kaya tuh gitu ya, biar jadi kaya gitu, jangan sekedar buat ya cukup doangan segitu ya. Kalau bisa gitu kita kasih nih buat modal ya kan jadi bisa dikaya. Kalau dia dikasih dia modalnya gede kan zakatnya gede gitu kayak gini, mungkin tahun depan dia bisa dia ngeluarin zakat gitu, jadi dia nggak nerima gitu, dia yang ngeluarin ya tahun depan gitu. Tahun ini kita kasih nih modalin gitu kan. Nah, ya. Nah, diusaha. Nah, tahun depan kan bisa dia keluarin zakat tuh ya. Gitu. Jadi ya kasihnya tuh ya. Ya biar banyak. Kalau kita kata lu berhenti lu kerja yang haram ya gitu. Nah, kita kemarin ngasihnya 50.000. Bagaimana mau modalin? Ya, jual cendol aja juga kan. Ya, nggak cukup kan gitu. Nah, kasih dah 50 juta kan gitu ya. Nah gitu, kalau dikasih 50 juta kan diberhenti dari sono, kasih 50 juta tuh uang zakat nih. Nah kan dia bisa tukar namanya usahanya, atau dijual barang-barang yang haram ditukar lah barang yang halal tuh apaan lah macam-macam gitu kan. Nah ada kemungkinan kan berjalan-jalan kan. Nah tahun besok ya sekarang kita kasih zakat, tahun besok dia keluar zakat itu ya. Ya jadi ya supaya jadi dia bisa tuh. Nah kalau kita kasihnya cuma 50.000 suruh berhenti. Nah, ya. Nah kayak itu ya kagak gituan apa ya, kagak bisa jual apa cukup dia gitu, dia kagak mau berhenti. Gitu ya. Nah jadi gitu ya, kalau kita ya memberikan sesuatu tuh ya apalagi ya zakat sedekah apa tuh ya sofal wujuh ya, biar orang yang nerimanya itu kelihatannya gembira, cerah gitu ya, senang gitu ya. Jangan kan ya kita kasih sih dikit begitu ya gitu jadinya. Coba kalau sofal wujuh kan ya kita kasih kan di begitu nerima, wah iya bener kan gitu, enak gitu ya. Ya jangan asal ya asal kasih aja, jangan gitu ya. Nah tuh ya, tuh orang yang fakir. Jadi fakir ini ya di sini dikatakan layak diru ala saddi hajatihi, orang yang nggak sanggup untuk nutupin hajatnya, kebutuhan dia gitu ya, gitu bimalin baik dengan harta gitu, wala kasbi halalin, dan juga dia sanggup nutupin hajatnya dengan usaha yang halal gitu, laikin
ya, yang cocok gitu ya, baginya lahu bagi dia tuh. Nah, apaan tuh hajatnya? Ya, nutupin hajatnya min mat amin, ya, gitu berupa makanan, ya, arti buat makan, ya, disanggup gak nutupin buat kebutuhan makan, gitu, ya. Nah kalau dia sanggup tuh buat nutupin kebutuhan makan, nah berarti dia ya kayak nggak miskin nggak fakir gitu ya, buat makan cukup dah kalau kita segini gitu ya. Nah itu dia berarti bukan fakir gitu ya, karena tuh buat kebutuhan makannya ada satu kebutuhannya. Nah terus lagi apa ya, buat makan ada ya, wamal basin pakaian ya, ini kan yang penting ya, pakaiannya ya gitu, laikin nih yang cocok, yang sesuai. Ada sih bajunya teman ya, nggak pantas ya kalau dia mau pakai sholat berjamaah kayaknya ya, nggak pantas itu ya. Nah ya, jadi dia punya gak pakaian. Nah kalau emang dia bisa tuh ada tutupin, buat makan ada tadi, tapi buat pakaian nggak ada ya, berarti dia belum bisa nutupin hajatnya, itu masih masuk bilangan fakir juga gitu ya. Ada ya bajunya gitu buat makan sih nggak apa ya, nggak repot dah, nggak ini ada cukup. Nah tapi kalau mau sholat jamaah, mau sholat Jumat, nah ada pakaiannya kagak ya, nggak cocok, ada pakaiannya tapi nggak layak dipakai kalau buat berjamaah, bisa jadi buat ketawaan orang atau juga terlalu jelek gitu. Hanya kalau kita mau sholat berjamaah baju kita jelek banget buat jadi ketawain orang, jangan, itu uzur berjamaah ya Jumat pada. Kenapa? Orang bisa jadi buat apa? Ketawaan orang ya, bisa jadi katain orang celak kan gitu ya. Nah gitu ya, gitu jangan ya kita pakai yang ya gitu, ini yang sesuai dah gitu ya tuh ya. Ya min apa tuh ya, wamal basin tuh pakaian tuh ya gitu ya. Nah terus lagi wamaskanin, dan juga kebutuhan dia ya, rumah gitu ya. Nah dia miskin apa fakir nih gitu. Nah kalau dia bisa nutupin tuh buat makan ada, pakaian ada, nah tapi tempat tinggal gimana? Nah meskipun tuh nggak punya dah, tapi dia bisa bayar buat ngontrak gitu dah ya. Nah rumah nggak ada ya, tapi ngontrak gitu ya. Nah itu ya kalau dia sanggup tuh ada, nah itu dia berarti mampu kan gitu ya. Nah kalau nggak ada gimana ya, berarti miskin dia ya, fakir gitu ya. Nah buat bayar tuh ya, umpama di kontrak, buat ngontrak bayar bulanannya atau tahunan kan gitu ya. Nah kalau dikagak bayar kan dia tinggalnya di mana tuh ya. Nah tuh ya, itu namanya hajat tuh, kebutuhan dia. Nah gitu ya, maskanin. Nah ya wasa irima ya, mala budda minhu linafsihi, dan seluruh apa yang ya dia butuhkan tuh, yang mesti tuh buat dirinya ya, wa mamunihi, dan orang yang ya beri makannya tuh, artinya yang jadi tanggungan dia. Mamunihi itu yang tanggungan dia ya. Jadi buat dirinya tuh ya, nutupin buat makan itu ada gak buat dirinya dan orang-orang yang jadi kewajiban dia, anak istrinya dah kan gitu. Nah itu ada gak, kalau emang dia tuh bisa nutupin buat makan tuh dirinya dan keluarganya, nah itu ya, tempat tinggalnya ada, bajunya ada kan gitu ya, pakaiannya, kebutuhannya cukup. Nah itu berarti dia bukan orang fakir ya, orang kaya itu ya. Ada ya, kalau emang ada tuh ya, buat tempat tinggalnya ada, rumahnya gitu ya, pakaian makan ada buat dirinya dan keluarganya ya. Nah ya, karena kita nih ya sebagai ya orang laki-laki yang punya keluarga, nah wajib ya kan gitu, wajib ngasih nafkah kepada istri gitu kan ya, kalau punya anak pada anak.
dan juga wajib kasih pakaian ya buat dia ya gitu ya nanti itu buat anak dan istri dan juga tempat tinggal ya gitu ya tempat tinggal tuh entah punya sendiri atau dengan jalan ya nyewa kontrak atau apa ya minjem gitu ada tempat tinggalnya itu ya hanya orang yang boleh tuh wajib dia tuh nikah ya kalau emang dia sanggup tuh itu ya ayyuhas sabab ya man istata'a ya gitu al-ba'atu ya gitu kan ya man istata'a minkum ba'atu tuh ya falyatazawwaj ya wahai pemuda-pemuda Nabi kata siapa yang sanggup untuk al-ba'at ya ba'at itu bukan berarti ya jima doang kan ya jadi nafkah semua tuh sanggup gak ya nafkahnya ya kasih makannya gitu pakaiannya dan tempat tinggalnya wajib itu orang yang nikah tuh hanya kalau dia tuh sanggup tuh buat dia tuh ya buat dirinya ada atau buat keluarganya dah tuh ya makan pakaian dan tempat tinggal nah berarti dia orang kaya nggak boleh kasih zakat itu ya itu ya itu jadi ada tuh buat makan ada buat pakaian ada pakaiannya nah rumah ada ya nah itu berarti dia udah cukup kaya kan itu jangan dikasih zakat gitu ya tuh ya macam tuh ya jadi kebutuhannya tuh orang yang dibutuhkannya itu dia nah malah Buddha dinafsi wa mamunihi itu ya yang mesti buat dirinya dan orang yang jadi ya kewajibannya tanggung jawabnya tuh allazi talzamuhu mu'natuhu yaitu orang yang wajib dia kasih makannya tuh mu'nah ya kasih ya biaya makan hidupnya gitu ya mu'natuh la ghair tidak yang lainnya dah ya kalau yang lain-lainnya enggak dah itu aja tuh ya kebutuhannya bisa gak nutupin ini yang katanya orang fakir nih kalau dia bisa nutupin itu nah ya berarti ya dia orang kayak nah sekarang rumahnya ada kan gitu kan dia punya rumah ada nggak ngontrak nggak ngapain mau dia kan gitu nah ya nah kemudian ya buat pakaian ada dah ya saya cocok ya nggak terlalu apa ya jelek gitu nah tapi buat makan nih ya gitu makan tuh buat dia dan keluarganya ada nggak nah kalau buat makannya tuh nggak ada ya itu berarti dia ya fakir gitu ya nggak ada ya jadi biar bukannya dipandang tuh aduh rumahnya ada gitu ya nah gitu nah tapi buat ya rumah ada ya gitu pakaiannya ada nah tapi buat makan ya nggak ada nah berarti dia fakir gitu nah boleh dia nerima atau kita kasih zakat tuh nerima zakat kalau pas-pasan pas-pasan gitu kalau pas-pasan aja ingat duitnya nah itu kan udah cukup berarti dia iya udah kaya iya meskipun pas-pasan gitu iya gitu ya berarti kan nggak apa tuh udah nggak ada kekurangan ya gitu nah kan yang nanti kan yang dibicarakan nanti ada kekurangannya antara fakir dengan miskin nanti kekurangannya kalau pas sih namanya udah nggak kurang nggak butuh dah ya, maksudnya buat ini ada buat besok kalau wah jangan besok sih lain lagi gitu ya kan orang bisa fakir sekarang besok kaya ya bisa kan gitu iya, ceker patok nggak apa-apa itu nampas lah, gitu ya, gitu ya. Jadi bukan dia perlu cari itu atau dia minta-minta nggak boleh gitu, ya. Berarti ada barang yang bisa dijual buat makan berarti nggak termasuk. Kalau emang itu barang itu emang nggak dibutuhin, ya kalau dibutuhin ya enggak. Ya umpama kayak motor lah, dibuat ngojek, ya dibuat makan dijual berhenti. Iya, kan gitu motor dibuat ngojek. Nah karena dijual ya habis. Iya, bener sih 2 hari 3 hari kaya dia. Ya duit besoknya
Gitu. Mana usaha tiap harinya dia buat nutupin. Akhirnya kalau dia tuh bisa begitu kan namanya dia punya usaha tuh. Itu namanya usaha yang layak, yang halal. Jadi umpama tuh dia ngojek dah kan gitu ya. Dia ngojek tiap hari tuh kebutuhannya ya. Yang itu berapa dia kebutuhannya umpama sehari butuh ya 150 dah gitu kan. Ya, 150. Nah, di ngojek tuh dapat tuh. Gitu, nutupin. Jadi buat makannya, buat ini tuh buat dirinya, keluarganya, itu berarti dia udah cukup. Ya, nggak boleh ya nerima zakat gitu. Ya. Gitu tuh termasuk dia udah kaya. Karena apa? Udah kaya dengan usaha. Duit nggak punya. Gitu cap duit nggak punya dia, cuman pas-pasan tadi setiap hari dapat datu jalan ya 150 dicari buat kebutuhannya tiap hari ketemu, nah gitu. Nah itu kan berarti cukup kan tuh dia gitu. Dia nggak punya tapi dia punya usaha yang halal. Itu di ngojek tuh usaha yang halal ya itu ya, dan cocok layak bagi dia gitu ya. Nah itu berarti dia cukup gitu ya. Nah ya, tuh ya berarti dia bukannya orang fakir lah kok yang begitu ya, karena punya gitu ya. Nah ya nggak nerima zakat dia. Tapi kalau hadiah sih orang bagi, orang kasih ya, nanti kan ini kantong ini tuh. Kalau hadiah sih nggak perlu orang miskin nih, itu orang kaya juga kan nggak apa-apa. Orang kaya nih kasih hadiah boleh nggak? Ini boleh banget kan gitu ya. Orang kaya gitu nggak boleh kasih hadiah ya gitu. Banyak kan orang maunya orang kasih orang kaya yang dikasih ya. Ya, orang miskin dia nggak kasih hadiah. Nggak gitu. Nggak ada repan. Kalau orang kaya kan ada repan kan. Iya. Kalau orang miskin dikasih ya nggak ada repan. Iya, orang kaya kan gitu, gitu ya. Orang kondangan aja kalau orang kaya, itu banyak kan, gitu. Coba orang miskin, ya, iya. Soalnya dipikirin takut dia nggak sanggup balikin, jadi nggak gede-gede. Padahal dia yang butuh kan. Gitu ya, gitu kita sianan dia. Karena apa? Jangan gede-gede kalau orang miskin ya kondangan. Karena apa? Dia ntar nggak sanggup pulangin gitu ya, yang ringan aja gitu. Hah? Gitu emang itu. Kalau orang kaya lain ya, orang mati gitu juga sama kan. Orang kaya kalau yang mati banyak nggak? Banyak ya, yang doain, yang ngelawat banyak ya, yang gitu, yang roaan, ya, iya, videonya banyak, yang roaan juga banyak kan, banyak orang kaya, coba orang miskin, gitu, ya, nah orang miskin, ya, gitu dimati, ya, bilangin soano tuh meninggal mati, oh iya dah, iya, Rasanya sih sama saat sianan kalau kita nonton. Iya. Dia sianan. Tuh ya, begitu. Itu bedain gitu ya. Kalau orang miskin tuh mati ya udah. Ya. Nah gitu. Ngeroan juga pada segan-seganan datangnya. Padahal orang miskin usahain tuh, ya taruhin tuh makanan banyak apa gitu. Pada warga juga. Nah orang kaya gitu asal ada aja juga. Ya ada mau. Gitu. Nah, ya, jadi kalau orang-orang yang apa tuh ya, yang orang yang udah cukup tuh di usaha sana tuh, itu namanya orang yang punya usaha kaya, usaha yang halal untuk bisa nutupinnya. Nah, kebutuhannya itu berarti dia kaya itu. Ini kalau orang yang dilihat dari hari waktu kita bagi zakat gitu. Ya iya per harinya dia dah. Ya per hari-harinya dia gitu, ya cukup. Selama ini zakat banyak yang salah sasar. Ya iya, kita kan itu ngasihnya. Emang perlu ini sosialisasiin, karena pernah saya dengar sendiri langsung ponakannya dibagi, bapaknya nih, ponakannya kan dagang konveksi jalan juga. Iya. Ponakan nolak, kita pikir belau waktu gitu aja lo, kasih zakat lo nolak. Dia gitu, iya, nggak mau gitu diterima. Ya, tapi sih dia apa dia punya merasa nggak apa-apa, gitu. Lu yang butuh banyak lo.
kan gitu ya. Nah itu kan, nah ya jadi ya kalau punya tuhnya orang kalau yang masih punya tenaga kuat dia tuh dia nggak mau usaha itu nggak boleh dikasih zakat. Kenapa? Kayaknya apa, punya tenaga itu bukan punya duit. Ya dia masih muda, kaya, dia bisa usaha ngapa gitu, tapi dia ogah, dipegang tasbih aja gitu. Ya, kalau kita kasihnya begitu. Di pulau kan begitu. Hah? Di pulau rata-rata angkatan mahasiswa kan bisa jahit nih. Heeh. Bisa jahit. Iya. Jahit juga kalau digeber emang capek. Iya. Kalau cuman sekian, misalnya setengah kondis sehari mah ketemu bisa cuman males tadi. Iya, itulah. Nggak perlu kasih zakat ya? Nggak boleh kasih zakat. Iya. Iya, emang itulah. Emang peraturannya di kitab-kitab begitu. Jadi kalau di kitab-kitab gitu, termasuk orang yang kaya tuh, dia punya usaha punya tenaga. Ya, punya tenaga gitu. Ya, termasuk orang yang nggak berhak menerima zakat nih. Gitu, dia punya tenaga, punya kekuatan. Ya, dia bisa tuh usaha. Teman dia nggak mau usaha, dia mau pegang tasbih aja. Iya, itunya begitu jangan dikasih. Kalau kita kan dikasihnya begitu. Iya, kita tuh kasih gitu, karena dia mainnya dilanggar mulu, ya di masjid. Wah, ini dia kasih. Nah, yang malah kita ngasih tasbih lagi sama dia. iya, musinya gitu. Iya, gitu. Iya, kalau dipegang tasbihnya satu, nah langsung lagi satu lagi. Ini tadi tangan kanan lo, nah kanan tangan kiri, gitu. Ya, itu. Tapi sih bisa apa? Bisa kerja. Nanti bisa kerja usaha. Orang kan Allah udah kasih dia di kemampuan. Kan ada orang kasih kan dia kemampuannya karena harta, ya gitu. Nah orang bisa dapat harta kan karena ada tenaga kan. Nah dia punya dikasih modal kan gitu sama Allah. Nah ya, nah dia nggak mau kerja, dia mau pegang tasbih gitu, ya mau ibadat aja, gitu. Salah, gitu. Ya kalau kita kan banyak kan kita cari yang begitu tuh. Iya, kita cari tuh yang di masjid, di mana yang kelihatannya pegang tasbih gitu, nanti kasih dino, wain tuh zakat kasih, kayak gitu. Yang mikul tuh, yang begitu, yang capek, jalan keliling sono, nyari botol aqua, nyari apa itu kita nggak kasih. Iya, hampir lagi cuma dia jarang ke musola, masjid. Nanti kapan mau sempat ke situ dinyariin aja juga. Iya, kotor badan yang apa nggak keburu cep. Iya, di bulan cuci tangannya udah komat. Iya di masjid, insya Allah. Nah kapan dia mau ke masjid dia ngurusin ini dulu. Itu yang jalan begitu tuh kita nggak apa tuh, ya kita nggak kasih. Tapi yang duduk tuh pegang tasbih. Nah itu ya ngarepin berkah. Iya, ngarepin berkah mandi. Iya, kok yang Nabi berzakat sih kagak kayak berkah nggak ngapain, mau ndak kewajiban. Kalau dia belum ketemu apa nih istilahnya, belum ketemu celah buat usaha gimana? Ya kasih tunjuk, ya. Nah kita bilangin apaan gitu, ya, yang kira-kira bisa gitu. Apalagi emang dia punya tenaga mampu kan dia bisa ya kerja di kuli lah apa semua kan gitu, ya, gitu. Nah ya kalau nggak gitu kita modalin tuh, punya begitu dia punya tenaga nih, kan gitu. Nah modalnya apa? Nah itulah zakat tadi, ya. Dia bisa ngojek nih, nah beliin motor. Iya kan gitu, lu bisa apa ngojek kan, mau naik motor bisa, ya usaha enggak, nah beliin motor. Gitu. Ngojek cuma seminggu bisa. Ngojek cuma seminggu, habis itu jual. Itu sih yang begitu. Emang dasar nggak mau. Iya, kan gitu. Ya. Nah, nggak boleh, kali gitu kita kasih lagi, udah dijual lah gitu, jangan kasih lagi, jangan kasih zakat, kali ngarepin zakat aja, agak. Hanya Sayyidina Umar tuh ada anak muda tuh yang pada pegang tasbih apa di masjid disebeletin sama Sayyidina Umar, ya anak muda jangan duduk di masjid, ya disebeletin jalan. Allah tidak akan turunin kepada kamu hujan emas, ya kata Sayyidina Umar, jalan. Mana ada kita baca subhanallah turunin gitu dapat duit, dari mana dapatnya, ya jalan sono, ya kan kalau begitu kan bisa juga dia jadi apa tuh dia makan tuh dapat duit begitu kan karena apa, ya jual agama itu hukumnya haram, ya jual agama karena apa, orang ngasih dia itu karena lihat dianya ibadat, itu kalau dia nggak ibadat orang nggak kasih, itu berarti jual kan. Itu ya haram. Ini saya nomor kepeletin, jangan
ya anak muda lagi pada kuat-kuat itu, ya, itu, ya karena kan kita banyak yang begitu, ya malas maunya zikir aja ntar kan Allah kasih bukain gitu loh, sampai kapan? Nggak ada, ya, gitu, ya yang begitu, ya, jalan cari sunuk, ya. Kalau kasih ya jangan kasih zakat tuh orang-orang yang begitu tuh ya, yang punya tenaga, yang apa tuh gitu ya. Nah ya di apa tuh gitu, karena dia termasuk orang kaya ya gitu, punya tenaga ya, termasuk tuh ya. Gitu ya tuh ya. Jadi ya yang namanya tuh orang fakir itu dia gitu ya, nggak punya tuh ya, dia nggak bisa usaha ya, atau juga diusaha tapi nggak nyukupin kebutuhan dia usaha udah jalan sono jalan sini nyari ya, manggul sini cuman nggak dapat nggak cukup gitu ya. Nah, buat apa nutupin, nah itu yang namanya gitu tuh ya. Jadi kebutuhan dirinya dan juga seluruh tuh orang yang wajib dikasih nafkahnya tuh ya lah kayak itu. Wa ini ketadatil adatu ya infaqahu ala malayaliku bihi wa bihim, ya sekalipun katanya telah menetapkan tuh kebiasaan, artinya menurut kebiasaan tuh dia infakinnya tuh hartanya itu ala malayaliku bihi, yang nggak cocok buat dia dan untuk keluarganya tuh, min ghairi israfin, tapi nggak israf gitu ya. Sekalipun tuh nah kan dia punya duit lah ya, dia orang ya ukurannya nih orang usaha ngapa gitu, nah dia cukup tuh ya gitu, umpama dia punya duitan nih, nah kemudian dia buat dirinya keluarganya, nah ya umpama ya dia makannya tuh gitu ya, kita lihat gitu makannya ya menurut adat nggak cocok kalau orang kayak dia ya, masih makan pakai sate ya, pakai ayam bakar kan gitu. Iya gitu kan menurut adat tuh, kalau orang yang begitu kan nggak cocok tuh, lu mestinya pakai tahu. Kecap ada. Iya. Hah? Kecap sama kerupuk. Iya, tahu gitu ya, oncom kan gitu ya. Itu nah sayur bening lah. Gitu. Ini enggak. Ya, dimakannya tuh buat dia, keluarganya ya, kayak ayam. Ya, ayam bakar. Sate. Ya, pakai sop gitu. Ya, kan kalau menurut adat tuh kan nggak cocok kan gitu ya. Tuh ya wa intu ya, wa ini ketadatul adatu ya, sekalipun menurut adat ya gitu ya, menurut orang dah ya, adat kan orang banyak nih ya, kita menurut kita nih ada si A umpama ya, di kelasnya tuh kelas orang miskin orang fakir gitu ya, nah gitu ya, kelas orang fakir, tapi giliran dia makan tuh ya kita lihat iya gitu. Sekali boleh ya? Hah? Sekali-sekali boleh. Iya, kali-kali sih namanya teman ya, taruh ini ya apa tuh tapakuh gitu. Hah? Iya, kalau ini kan gitu enggak, emang udah biasa di gitu, dia nggak biasa makan kayak tahu. Ya, tahu pepes, tahu goreng gitu kagak. Dia biasanya kayak gitu dah, pakai ayam bakar, sate, ya sayurnya sop kan gitu kan. Yang gitu ya, tuh ya menurut adat tuh gitu, tapi min ghairi israfin, tapi dia nggak israf, emang buat ya sekedar cukup dia dah gitu ya, dah ya gitu, ghairi israfin tuh ya gitu ya, min ghairi israfin tuh ya lama ya gitu tuh ya mas Yanin ya mending ya, min infaqi ala ma yaliku bihi wa bihi min ghairi israfin wala taktirin, dan juga enggak israf dan juga enggak taktir. Taktir itu artinya pelit itu ya, itu dia punya duit ini gitu, tapi makannya Mewah. iya mewah gitu, atau juga emang dia punya duit tapi dimakannya pelit ya, nggak mau yang lain, nggak boleh makan sate darah tinggi. Iya, kayak tahu aja ya, tahu ya, lu goreng ya, semur kan gitu ya, pepes gitu, itu takdir namanya
Ya, bukan takdir ditakdir cep bukan. Ngirit tadi. Ya, irit gitu. Gitu. Dia biasa aja makannya emang udah adat biasa begitu makan gitu ya. Tuh ya, min ghairi takdirin tuh. Nah, ya. Tuh gitu ya. Nah, ini ukuran orang fakir nih gitu ya, dia begitu. Nah, seperti kalau dia butuhkan nih gitu. Nah, kaman yahtaju asyarata darahima. Seperti orang dia itu butuh ya 10 dirham. Wala yajidu illa dirhamaini. Dia enggak dapetin tuh 10 dirham ya kecuali 2 dirham atau salah satan atau 3 dirham. Gitu. Alama qolahul mahamili. Ini atas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mahamili. Itu ini menurut Imam Mahamili ini ya, bahwa orang tuh ukuran orang yang termasuk dia tuh miskin fakir gitu tadi ya. Jadi dia butuh tuh buat dirinya ya, buat keluarganya gitu ya, buat nafkah makan dan pakaian atau tempat tinggal gitu. Nah sekarang ya kita nggak bicarain apa dah pakaian sama tempat tinggal dah, sekarang buat makan dah ya gitu ya. Nah ya, nah sekarang umpama tuh orang tuh dipakir nih, statusnya fakir ya gitu. Nah dia nih kan butuh buat makan, dia butuh tuh buat makan ya, buat dia nama keluarganya ya, itu butuh 10, kalau kita 100.000 dah kali ya gitu dah ya gitu. Di sini kan 10 dirham nih ya, kayak duit kita dah gampangan kan ya, 100.000 dah dibutuh tuh 100.000 buat makan, tapi makannya dia kayak tadi tuh ya gitu, nggak mau makan pakai iya oncom, pepes, tahu ya gitu agak oh jengkol mahal. Jengkol mahal sekarang ya. Jengkol kelasnya itu. Kalau dulu tuh, kelas dulu ya, kelasnya dulu tuh boleh. Orang makan ikan teri aja juga kan. Ya, lu kelas teri. Jadi gitu. Ya kalau dulu lu zaman sadojak tuh dulu. Sadojak tuh kalau orang makan ikan teri tuh jadi gitu, orang miskin tuh gitu gitu. Ah lu ya, kelasnya ikan teri gitu. Kalau kelas teri kan dulu nggak ada nilainya. Iya. Oh sekarang mahalan dia gitu. Loh ya. Jadi dia nih terusan masuknya kita masuk nih orang bilangan fakir. Gitu ya, jadi umpama rumah ada dah ya gitu ya, pakaian ya wah gampang dah gitu ya. Nah sekarang buat makan ya standarnya, nah dia butuh tapi makannya dia begitu nggak cukup tuh kalau makan pakai apa ya tahu tempe ya begitu ya, nggak biasa dah cep gitu. Nggak biasa gitu, dia biasa itu makannya tuh ya, nah ya kelasnya gitu ya. Nah gitu tuh, nah sekarang dia butuh tuh 100.000 buat makan seperti itu buat dia. Itu kan nggak termasuk mewah ya gitu ya, nggak termasuk israf ya, nggak masuk israf gitu ya, juga nggak masuk takdir. Takdir itu kan tadi dia memang terlalu pelit, terlalu irit gitu ya, nggak irit dan nggak medit ya, irit atau apa ya, nah atau boros gitu, enggak, emang ukuran ya keinginan dia begitu gitu. Ya habis kalau dia nggak makan pakai gitu nggak ketelan. Iya kayak rendang kayak ayam begitu, dia maunya begitu ya. Tapi kan nggak mewah-mewah. Kalau yang namanya israf kan berlebih-lebihan ya. Kalau yang namanya israf tuh ya, orang masuk makan israf kalau kita makan tuh dengan ya ukuran israf nih di kitab nih di Imam Ghazali itu, kalau kita makan lebih daripada ya 1 lauk itu berarti udah israf itu. Nah kalau dia nih makan begitu, teman pakai umpamanya makan nih pakai apa nih, ayam bakar ya udah kayak ayam gitu ya, nggak ada pakai timpalan ya. Kalau kita kan banyak timpalannya tuh iya gitu, udah ada ayam bakarnya pakai ya macam-macam dah tuh lagi, yang nyamping-sampingannya kan banyak ya kalau kita ya gitu. Nah itu kan termasuk kalau orang makan tuh lebih dari 2 lauk itu udah termasuk israf. Iya
Itu, kalau kita sih nggak tahu dah. Gitu, ya, gitu ya. Kalau menurut itu, ya, gitu. Jadi kalau umpama makannya cuma satu lauk doangan. Ya dia nasi pakai apa nih? Kayak sate, udah sate aja. Gitu. Kalau kita kan sate timpalannya apaan? Gitu, ya. Mesti ada kan, nggak sate doang. Hah? Gitu kan. Ya, sate, nanti gua ayam bakar pakai apa lagi simpalannya gitu, ya, lain gitu. Nah sayurnya gitu juga kan, nah, gitu. Nah kalau ini dia enggak, emang makan begitu, ya. Habis kalau makan pakai tahu kayaknya nggak ketelen, gitu, ya. Nah gitu, udah buat dia. Nah ini model orang-orang yang, ya, yang gini nih. Jadi dia butuh, umpama buat makan dia butuh 100.000, ya, buat beli itu, gitu kan. Ya, ini buat beli sate, atau beli ayam nih, harus makan gitu. Nah, 10.000. Nah, teman kemampuan dia nih untuk dapetin 100.000, ya, nggak nyandak gitu. Nggak nyandak gitu, ya. Menurut gitu tuh nggak ketemu dah. Gitu, yang dia bisa hasilinnya, ya, teman, ya, 100.000, teman 20.000 atau 30.000. Nah, ini kelasnya orang apa? Si fakir nih, gitu. Ya jangan kita kata lu belagu sih makannya pakai Boros mah. iya boros makan. Kagak lah, emang dimakannya begitu, ya. Lu belagu banget makan kayak sate. Iya, udah kayak oncom aja. Iya, pakai oncom kan 20.000 cukup kan? Hah? Lebih dari cukup. Lebih ya? Itu. Tapi gimana, Ud? Lu nggak ketelan, Ud? Benar. Hah? Nah, Aud juga nih kalau dibangunin nyaur gitu, ya dibangun nyaur pakai apa tuh, ya tahu pepes, nah kenyang, nambah kenyang, itu dia, itu, ya jangan kita kata belagu banget tuh, udah nggak punya duit makannya pakai, itu, nah wis emang udah, ya, Ridwan dan dia, Kalau sekarang ya udah boleh bilang hampir standar dah kalau ayam itu. ini standar ayam ya, iya udah nggak terlalu wah gitu. Ya kalau dulu kan namanya kalau gitu kan wah ya. Gue ayam sakit dulu. Iya, iya. Kalau orang yang sakit, kalau orang sakit baru dipotong. Iya, itu. Kalau sekarang ada misalnya di Padang itu serba 10.000 gitu. Nah iya. Ada ayam 10.000. Nah itu kan gitu. Ya itu jadi udah pasaran dah ya. Ya jadi nggak uang. Jadi kalau umpama yang dikatakan tuh israf apa gitu kan itu bisa macam-macam. Jadi umpama udah ada ayam, tambah lagi ntar rendangnya atau apaannya. Nah itu yang begitu tuh itu bisa jadi israf. Dia ukurannya 2 lauk set. Hah? Maksimal gitu. Iya maksimal 2 lauk dah, jangan lebih. Gitu, kalau lebih dari 2 lauk itu termasuk israf. Gitu ya. Kalau israf hukumnya dosa. Ya, iya dosa. Kan Allah bilang 200.000. Ya, hulu ya minat thayyibati kan gitu. Ayo gitu. Ya, halalan thayyiban 200.000. Allah kata jangan israf. Jadi gitu. Jadi kalau lu ini kita sudahin Pak, kita singkirin ya. iya. Taruh dah buat ntar. Iya, buat besok kayak gitu. Gitu. Mungkin buat besok Iya. Gitu ya. Kalau yang di bawah nasi di atas. Ditutupin. Itu giliran prasman, Cep. Supaya dikata belum ada ya apanya. Nah, ada lauknya, diambil lauknya duluan ditutupin nasi. Prasman, Cep itu. Itu ya. Tuh nih ya. Jadi jangan kita katakan lu belagu banget, udah miskin juga mau makan pakai ayam, pakai apa ya sating apa. Ya emang udah ya menurut adat tuh emang tidak biasa begitu makannya, nggak bisa ya yang lainnya. Nah karena dia butuh tadi tuh 100.000 ya buat nutupin makan seperti itu. Nah dia bisa dapat ya hasilin duit teman 20.000 ya atau 30.000. Nah orang semacam ini kata Imam Al-Mahamili nih itu termasuk ya apa tuh ya. Nah tuh ya gitu termasuk orang fakir. Gitu ya. Fakir itu ya orang fakir makannya pakai ayam coba.
Gitu. Jadi ayam udah nggak gitu lagi. Sekarang kan udah ya ayam kan berasa tahu sekarang. Iya, kalau dulu kan tahu berasa ayam. Iya, kita makan tahu tuh enak kayak makan ayam. Kalau sekarang makan ayam berasa tahu. Ya, habis kita makan tuh ayam udah ya begitu aja. Ya biasa aja gitu. Tuh ya. Jadi orang yang semacam begini itu namanya kata Imam Mahamili nih, itu namanya dia kelasnya namanya kelas fakir karena dia butuh 100.000 yang dia bisa dapetin ya 30.000 ya atau siapa 20.000. Jadi dibawa dari separuh. Tuh ya. Itu kata Imam Mahamili itu. Tuh ya. Jadi jangan kita apa tuh yang begitu boleh kasih zakat tuh. Itu dia berhak. Itu ya jangan kita bilang nih gua kasih zakat nih, lu besok ya makan lu loh. Ya tukar. Kayak tempe aja mau tahu. Gitu. Ya, memang kelas dia uang biasa dia, ya gitu ya. Nah, itu ya, itu Imam Mahamili. Nah, au arba'atan atau dia bisa dapetin tuh katanya bukannya 30.000, 40.000, 40.000. Ala maqalahul Qadi Husain, atas apa yang dikatakan Qadi Husain. Menurut Qadi Husain nih, kalau orang tuh dibutuh 100, dia dapetin cuman 40.000 gitu ya. Nah, itu berarti masih kelasnya kelas miskin. Ini apa kelas fakir karena di bawah separuh. Tuh, gitu ya. Nih itu ya, ini ukuran orang miskin, orang fakir gitu ya. Nah, ya. Nah, dia jadi Imam Mahamili kata 20.000 atau 30.000. Nah, itu ya dibutuh 100 gitu. Kalau Imam Qadi Husain dia tinggian dikit. Ya. Nah, 40.000 gitu. Ya. Ini yang kuat dimakan dia sama keluarganya, Cep. Ya kalau dia sendiri sih kelebihan. Hah? Iya, kalau dia sendiri 100.000. Gitu ya. Kelebihan, ini sama keluarganya kan tadi. Jadi kalau orang yang nggak makan pakai tahu, tempe, oncom gitu, dia penghasilannya, kebutuhannya kan misalnya ada 20.000, dia dapat 50.000 itu orang kaya tadi tuh. Ngerti dia? Itu sih nama orang apa tuh ngirit. bukannya orang kaya, enggak itu. Dia penghasilannya dapat 50.000 gitu sehari, tapi dimakan pakai oncom, pakai tempe gitu. Ya, kayak gitu kan ada lebihnya masih. Lebihnya itu sih orang ngirit. Bukan tuh orang takdir tadi kan gitu. Kayak gitu. Ya, kan makan begitu, iya biasa, tapi kan dia nggak nolak kalau makan pakai. Iya kagak nolak dia kalau dimakan dikasih pakai ayam, pakai sate, dinolak nggak? Gitu. Nah kalau tadi kan dia biasa makan pakai apa tuh? Kayak ayam, kayak sate gitu dah, ya. Nah lalu disuruh sediain pakai apa tahu goreng gitu. Ya romannya, ya. Ngapa? Iya, gitu. Iya kayaknya, Cep juga nih kalau umpama dia nyaur nih, dibilangin dibangunin, Cep bangun Cep nyaur, ngapa udah jam 4, ngapa makan pakai apaan ini? Ya ada tahu goreng tuh begitu. Ah kerenyang nih kayaknya perut jadi dah, gitu. Ya, begitu kan Cep? Iya bisa begitu. Tapi kalau dibilangin nih Cep bangun Cep, ada apa nih? Barusan ada yang bawain apa tuh? Bawain sate, ya ada sate, ya. Ada sop gitu. Wah. Langsung matanya seger. Iya, nggak nolak kan tuh? Nolak nggak? Nah enggak, meskipun tuh biasa makan pakai iya kayak tahu, tempe goreng gitu, kalau diwain gitu. Karena kalau dia kan enggak, biasa gitu. Tuh, itu. Nah sekarang kalau jadi punya duit tuh begitu, ya. Nah dia makannya begitu tuh, udah gitu aja 50.000 udah pakai gitu. Padahal masih cukup kan, umpama dibeli. Ya, udah beli ayam gitu kan, masih cukup kan gitu. Tapi di kagak gitu kan, udah biasa pakai oncom aja dah gitu, gitu ya, kayak tahu dah, tahu goreng, tahu pepes, kan gitu. Itu sih, ya takdir tadi, ya, pelit, ngirit gitu. Jangan, Allah juga nggak demen begitu. Itu innallaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdihi.
ya Allah senang tuh lihat bekas ya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau kita dikasih nih rezeki sama Allah tuh banyakan, ya enakin makan. Oh, bukan pemborosan. Bukan pemborosan, karena nih Allah kasih lagi betulan ada. Sampai lagi emang kita bisa target seperti itu kan. Nah kasih macam-macam tuh kan gitu ya. Tukar dah, umpama hari ini, besok hari ini kan jadi anak ada variasinya tuh ada perubahannya. Jangan itu juga gitu. Ini tiap hari oncom, tempe, tahu, kayaknya dipepes, digoreng ya. Habis puasa rumahnya nggak bisa jalan. Lah iya, begitu selesai apa lebaran namanya puasa. Ya Allah. Gitu. Nah jangan Allah suruh tuh tambahin. Kalau kita tuh betulan kalau emang lagi dapatnya dikit, dan sesuai aja. Ini lagi dapat dikit nih. Ya, betulan umpama kayak di ngojek dah kan gitu. Nih dapat dikit nih. Nah, udah sesuai yang gitu. Nah, kalau lagi dapat banyakan, itu memang Allah lagi kirimin. Nah, biar enakan. Gitu nih antara umpama lagi banyakan sama dikitan sama aja. Ini saat giliran kondangan doang. Kondangan cari ini makanan yang enak. Iya gitu. Itu ya, jadi lagi umpamanya kita lagi dapat nyaman dikit nih, udah sesuai dah nih duit nih ya, nggak ada 50.000 nih ya, nah udah dah cukup apa anda yang cukup segitu udah kan, nah cakep. Nah besok begitu ini Allah kasih lebih tuh dari itu, nah tukar, jangan kayak yang kemarin juga, itu tuh namanya Allah. Itunya dalam hadisnya Allah bilang tuh innallaha ya yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdihi tuh. Allah ya senang lihat tuh ya gitu bekas nikmat yang Allah kasih kepada hambanya tuh. Ini begitu kita dikasih tuh nikmat sama Allah tuh luasan, nah kita luasin lagi. Nah, kita syukur lagi. Nah iya syukurin namanya. Gitu. Nah kalau dapat banyakan nih kayak kemarin juga dikit juga, nah kagak syukur cep. Iya. Nah kita yang punya kan juga begitu tahak juga kan. Itu, ya makan nih kayak tahu kayak ini gitu tahak. Dah, ya, makan pakai tahu doang kan tahak lagi. Itu. Nah kalau makan yang enak kan tahak begitu. Alhamdulillah, pantas itu. Nggak ucap lu tahak. Habis makan nih enak pakai apa? Gitu. Ya orang bukan dengernya. Anda gitu, nah makan pakai tahu doang kan kayak ikan. Gitu, kan kering makan tahak kok aja ngawet aja belakangnya harus makan kayak ikan tembang. Gitu, nggak sesuai, gitu. Ini sesuaiin aja gitu. Jadi tuh nggak termasuk tuh orang itu ya berarti boros atau apa gitu karena dia miskin tuh gitu. Lu miskin belagu banget makannya kagak. Ya, emang gitu udah ukuran standar dia gitu ya. Tuh ya di sini nih. Tuh dibahas sini nih. Jadi tuh ya sekalipun katanya tua ini ketadot tuh ya adatu infakuhu ala malayaliku bihi wa bihim do ya min ghairi israfin wala takdirin. Nah, ya ini pahamin nih gitu ya. Jadi yang katanya orang miskin tuh ya jadi punya duit, jadi buat dirinya atau buat keluarganya. Nah kalau buat dirinya tuh kan bihi tuh ya kepada dirinya tuh wa bihim dan kepada keluarganya. Jadi dia infakkan tuh sekalipun menurut ketetapan adat dia infakannya itu ya atas tidak cocok katanya buat dirinya dan keluarganya gitu ya. Nah gitu ya. Ya mayaliku tuh ya yang ada mayaliku tuh yang cocok ya bukannya tidak ya. Yang cocok bagi dia dan bagi keluarganya min ghairi israfin wala takdirin. Tapi enggak israf dan enggak ya irit gitu ya. Nah itu orangnya seperti ini dibutuh duit ya 100.000 ya buat dia dan keluarganya dia bisa ngasilin teman 30.000 ya 20.000 atau kata Imam Qadi Husin 40.000 gitu ya. Nah itulah ya. Jadi ini kelasnya orang seperti ini kelas orang fakir gitu ya. Jadi kita sesuaiin aja dah ya. Kalau dapat banyakan enakan, dapat dikitan ya ukurannya dah gitu. Ya, karena dalam hadis qudsi itu yang Allah katakan Abi bilang innama fatihar rizki itu mu'allaqatun ya ala ya nafaqatihi.
Ya, sesungguhnya tuh kunci rezeki seseorang itu berhubungan ya dengan nafkah orang itu. Ya, kata Allah gitu. Ya, dalam diskusinya tuh. Ya, Nabi bilang tuh dalam hadis ya, inna apa tuh ya, inna mafatihar rizqi itu. Sungguhnya kunci rezeki ya seseorang itu ya mu'allaqatun ala ya infaqih itu ya atas nafkahnya dia tuh ya. Jadi katanya in qalla ya faqalilun wa in kasura ya wa in kasura kasirun gitu. Jadi kalau kita infakkannya tuh sedikit, nah itu nanti datangnya dikit lagi. Nah kalau kita keluarinnya banyak, datangnya banyak. Ya, kayak keran tuh, kalau kita bukanya kecil, ya nyedotnya dikit gak? Iya kan? Gitu, tuh kan gitu keran tuh, ya kita bukanya gitu, ya kerannya dikit aja cep, gitu kita udah kita buka lah kecil aja gitu, dia kan masuknya kan dikit lagi, tapi kalau kita bukanya gede, ya masuk gede lagi. Allah kasih gitu. Jadi rezeki kita tuh gitu. Jadi Allah kasih kalau kita infakkan nih, ya punya rezeki nih Allah kasih tuh, ya kita nih rezeki nih, betulan lagi banyak, nah infakin ayo, ya kasih gitu, ya. Nah itu nanti Allah buka lagi kerannya, iya kalau bukain kerannya gedean, gitu, karena nafkah kita banyak, ya. Nah kalau kita nafkah kita kecil, ya Allah kasih kecil, karena buat itu ya tuh kata Nabi tuh dalam hadis kuncinya Allah bilang gitu ya. Jadi tergantung dari nafkah biaya yang kita keluarin itu ya. Nah tinggal kita dah membuka kerannya gedean apa kecil. Nah sampai lagi bulan Ramadan gini yang Allah tuh udah ya Allah kata tuh kan Allah ya luaskan tuh rezekinya orang mukmin yuzadu rizqul mukmin ya Allah tambahin rezekinya orang mukmin gitu. Dan hanya biar ya gedean dikit ya kita infakkan tuh kepada kita keluarga kita tuh anak-anak kita pada biar dia senang gitu ya di puasa dibangun suruh nyaur enak ngapa enak kan jadinya ya gitu. Coba kalau nggak enak gitu kita kecilin gitu ya dibangunnya juga seger-segenan ya gitu ya maunya seger-segenan gitu. Jadi Allah kasih tuh gitu ya. Nah buat ya kita nih gitu ya jalan tuh tergantung ya dari infaknya. Jadi keluar kerannya tuh gede, nah jadi masuknya gede lagi gitu ya. Itu kan ada tuh Allah kasih setiap ya hambanya tuh Allah udah bukakan rezekinya. Nah tinggal kita nih yang buka kerannya nih kita sebagai ya nah umpama kita sebagai ya kepala keluarga gitu ya buat anak kita apa semua tuh. Nah itu kalau emang tuh ada gitu ya bukain tuh ya nah situ. Nah kecuali emang lagi kagak gitu ya. Nah nih ya jadi ini kelas ukuran orang fakir. Nah sekarang miskin yang gimana? Wal miskinu. Nah sekarang orang miskin nih ya atop kesono ya gitu ya. Wal miskin itu ya kal fakiri wal miskini. Nah siapa tuh orang miskin? Wa huwa man qadara ala saddi hajatihi wa hajati mamunihi min mat'amin wa ghairihi mimma marrah bimalin aw kasbi halalin laikin bihi kita walakin layak bihi kaman yahtaju asaratan payajidu sama niatan aw sab'atan wa in malakan nisoban aw nusuban. Nah, ya ini orang fakir nih orang miskin. Jadi orang miskin itu yang dikatakan orang miskin itu man qadara orang itu yang sanggup gitu. Kalau tadi orang fakir layak diri tuh ya nggak sanggup gitu. Kalau ini orang miskin dia itu orang yang sanggup untuk menutupin hajat dirinya dan hajat keluarganya ya dia sanggup buat dirinya sama keluarganya kebutuhan kita ya min mat amin berupa makan
Gitu, wa ghairihi dan yang lainnya kayak tadi di atas tuh. Gitu ya. Nah, mimma marah yang telah lalu bimalin dengan harta ya au kasbi halalin atau dengan usaha yang halal la ikin bihi yang cocok bagi dia. Nah, tapi walakin layak pihi akan tetapi kebutuhan itu nggak cukup. Gitu. Dia sanggup nyukupin apa tuh ya memberikan tuh hajat. Kalau tadi kan orang fakir nggak sanggup nutupin hajat buat dirinya dan keluarganya, nggak sanggup gitu. Nah kalau ini dia sanggup ya gitu ya nutupin tuh buat dirinya dan keluarganya ya berupa makan dah gitu dan yang lainnya, tapi nggak cukup gitu ya nggak cukup gitu. Dia bisa buat keluarganya buat dirinya buat keluarganya nih ya kebutuhannya gitu, tapi nggak cukup ya artinya nggak bisa nyukupin tuh hajat dia sepenuhnya, hajat dirinya dan kudunya nyampe pol gitu ya. Nah itu, nah ini contohnya sini gitu ya layak pihi itu ya gitu. Walakin kaman yahtaju ya akan tetapi sini seperti layak pihi itu ya nggak cukup. Nah seperti makaman yahtaju asaratan, orang butuh tadi 100 ya 10 sini payajidu sama niatan di teman dapat 80 au ya sabatan atau 70 gitu ya. Tuh ya dia nggak bisa nih ya nggak bisa menuhin kan penuhin buat keluarganya, tapi dia bisa penuhin keluarganya teman sekedar begitu. Kalau tadi fakir nggak sama sekali iya penuhin ya karena apa dia teman dapetin 20 atau 30 dibutuhnya 100.000 tapi bisa teman dapat 20.000 atau 33.000 mana bisa mencukup kan kagak kan butuhannya. Nah kalau ini dia bisa tutupin tapi nggak penuh semuanya, itu nggak pol dah gitu ya. Nah teman apa dibutuh 100, teman dia bisa dapetin 80 ya atau 70 tuh ya. Jadi kurang dikit. Kalau tadi kan kurangnya banyakan kurangnya. Tuh ya. Nah itu ya gitu seperti ini tuh ya. Tuh wa in malakan nisaban au nusuban, sekalipun untuk orang itu punya duit 1 nisab ya atau beberapa nisab itu namanya orang miskin karena kebutuhan dari ya keluarganya ini nggak terpenuhi, cuman sekedar ya ada doangan gitu ya. Jadi 80 atau ya 70 tuh jadi kurang masih gitu. Sekalipun katanya dia punya harta tuh 1 nisab atau beberapa nisab, artinya tuh dia punya duit gitu ya, punya duit tuh kurang 1 nisab kan siapa ya. Kalau kita kan 80 juta dah, dia punya 80 juta gitu ya. Tapi ini kalau dia butuhin semua tuh dia penuhin tuh kebutuhannya dia itu nggak cukup ya, umpama 1 nisab tuh. Nah sekarang ya umpama dipenuhin tuh kebutuhannya keluarganya tuh, dirinya dan keluarganya tuh ya untuk dalam jangka 1 tahun gitu ya. Ini orang yang begini biasanya yang ada idihar ya. Idihar tuh artinya simpenan ya gitu. Idihar tuh simpenan jadinya tuh idihar. Boleh kita idihar gitu ya. Jadi simpenan gitu tuh umpama kita butuh nih dalam setahun tuh ya gitu ya, dalam kita kalkulasi dulu kita umpama dalam sebulan nih berapa duit ini kita butuh gitu ya. Nah gitu ya kita butuh nih 1 bulan ya berapa juta umpama gitu. Nah kalau setahun kan berapa tuh gitu ya. Nah ya dalam setahun tuh, nah itu kita dihor kita simpen. Nah ini kalau kita umpama nih kita penuhin terus begitu itu juga nggak cukup ya dalam 1 nisab itu gitu ya, kurang masih ya buat penuhin ya gitu ya kebutuhan tuh dirinya dan keluarganya. Nah itu, nah ini yang begini termasuk masih miskin namanya gitu karena memang ada ya gitu tapi nggak cukup sepenuhnya gitu. Iya bisa 80 dia kan butuhnya 100 ya gitu ya butuhnya 100. Nah sekarang cuman ada 80 ya. Kalau orang kita kan udah apa ya udah cukupin aja dah
Ya, kalau kita dicukupin aja gitu kan kagak. Kalau menurut tulisan standar ini nggak begitu, ya. Jadi emang kagak bisa dinein gitu, ya. Ini 80, nah mau dibutuh 100 kan masih kurang 20, ya. Masih ada kekurangan, tuh, ya. Nah, jadi itu yang kelasnya begini namanya miskin, gitu, ya. Hanya Allah dalam Al-Quran tuh bilang wa ammasafina tufakanat limasa Cina, ya. Adapun tuh kapal air itu adalah milik orang miskin, ya. Orang miskin punya kapal gitu, ya. Karena kebutuhan dia nggak kepenuhin, buat nyari tuh sono, ya. Nah kayak kita punya mobil lah gitu, buat apa tuh? Buat Grab. Nah gitu, jalan sono kebutuhan kita nggak penuhin, kita butuh 100, teman dapat 80, yang gitu, ya. Nah 70, 80, ya, nggak sampai ngentok 100 tuh, ya. Kan mobil kan cukup 1 nisab kan, lebih kan, lebih, ya, mobil kan berapa duit? Hah? Ya paling kan gitu kan, mobil kita itu kan 150, ya berarti kan udah 2 kali nisab. Kalau ukurannya sekalipun di katanya itu kan tadi punya 1 nisab au nusuban atau beberapa nisab. Nah kalau dia punya mobil baru, ya kan pakai berapa ratus juta tuh, ya 300, 400 ya, ya gitu dah kayak Avanza dah gitu ya, gitu dibuat Grab gitu, ya berapa duit? 200. Nah ini kalau 200 kan berapa kali 80 tuh, ya hampir mau 3 kan? Iya, berbuat 3 kali 20 nisab. Oh gitu. Nanti ada tuh punya duit begitu. Tapi sih karena diwat nyari tiap hari tuh, ya dapatnya teman 80, ya 70 dapatnya. Nah, tuh itu termasuk dia masih itu. Ya, tuh dibilang, "Hah? Boleh kasih." Ya, jangan kita kata, "Wah, itu mobilnya baru." Gitu, hampir lagi mobil kreditan. Nah, kayak yang lagi tadi ini masuknya kan gorimin. Ini yang kira-kira dia beli dah gitu. Ini mobil dibeli tuh ya 200 juta gitu. Ya, gitu. Nah, dibuat Grab tuh modal ya, yang isono. Teman yang didapetin tiap hari sekitar segitu, 80, 70 ya, kira gitu, 80, 70 aja di bawah target dia ada 100 gitu. Nah, itu namanya kelas ya miskin. Nah kalau tadi kelas fakir gitu. Kalau kelas fakir tuh nggak punya nisab dia, ya nggak punya duit dia. Agak dia cuma modal dengkul. Yang tadi modal dengkul aja dah tuh, jalan sono. Nah dengkulnya otek. Dengkulnya otek nggak bisa jalan, coba ya. Nah kan dengkul otek juga coba. Iya lah, gitu. Ya, dengkulnya otek. Ya orang kalau model dengkul kan mau mesti dengkulnya kuat. Iya. Itu nah dengkulnya otek. Nanjat aja kan situ. Jangan dibahas aja. Jangan dibahas. Iya jangan dibahas. Jangan dibahas. Tersinggung. Oh, ya, yang modal dengkul gitu. Nah gitu tuh ya, jadi kelas miskin tuh. Jadi kelas miskin gimana? Nah inilah katanya walau katanya tuh ya, walau wa in malakan nisaban au nusuban tuh. Sekalipun dia punya duit 1 nisab atau juga beberapa nisab gitu ya. Nah ya dia punya duit tuh, dia punya mobil. Gitu. Kalau ukuran misalnya dia butuh katakanlah sehari 100, itu ukurannya untuk setahun dosen. Hah? Untuk dia punya duit untuk ukuran setahun gitu. Kalau 100 tuh? Ya misalnya dia kebutuhan sehari 100 nih. Iya. Berarti kan sebulan 3 juta. Kalau setahun berarti kurang lebih 35 juta lah. 35 juta. Nah iya kalau kalau dia punya 35 juta itu. Nah iya kalau dia punya duit 35 juta kan gitu. Masih tetap boleh beri zakat. Boleh, kenapa kebutuhan dia kurang kan masih. Gitu kalau emang itu masih kurang, tapi kalau emang udah pas itu dia berarti udah cukup kayak gitu, dia nggak berhak untuk nerima zakat ya. Kalau udah cukup nih umpama sehari butuhannya kan 100, nah ketutupan dah tuh sehari 100 berarti sebulan 3 juta kali 12 kan ya, nah gitu kan. Nah itu, nah cukup dah tuh duitnya ada segitu, nah berarti itu umpama ya gitu kan, nah itu berarti kan kaya nggak boleh nerima
dekat. Itu di luar kondangan tuh. Hah? Di luar Ya, kondangan. iya itu lain dah gitu. Kalau yang namanya kondangan jalan-jalan itu lain dah gitu. Ini kan yang itu kan buat timbal buat makan doang. Ya ukuran makan. Nah kalau buat kondangan buat jalan-jalan sih di luar itu lagi lah lain. Gitu ya. Ini buat ituan doang kan. Ya ukuran makan segitu gitu. Ya kita idihar. Nanya Imam Ahmad bin Hambal tuh dia selalu idihar tuh. Ya setahun idihar simpan. Kenapa? Orang kan punya kalau punya idihar begitu kan untuk nenangin ibadat. Jadi kan di ibadat kan tenang kan. Udah punya gitu kan. Gitu, ya mau ibadat dia mau ngapa gitu kan, mau zikir, mau sholat, mau ngapa, punya simpanan, tenang nggak? Ini Imam Ahmad tuh gitu, ini bolehin, gitu kan boleh, ya Rasulullah juga kan, gitu ya, selalu idihar juga, teman Rasulullah tuh idiharnya bukan buat dirinya, ya, buat keluarganya. Kalau Rasulullah tuh idiharnya cuma seminggu, gitu ya, buat keluarganya tuh, jadi seminggu sekali, ya, Nabi tuh masukin di pendaringannya. Ya kayak gitu pendaringan dulu ya 4 beras kan iya layan dah tuh kayak tempayan nah, masukin dong Rasulullah kan isinya 9 gitu nah setiap apa tuh minggu Rasulullah kontrol gitu ya masukin nanti habis masukin tuh ya kontrolnya nah gitu seminggu tuh masukin nih kira-kira buat makan seminggu berapa liter nih yang gitu kan ya umpama 7 liter gitu nah masukin dah kalau udah 5 liter lah, ya 5 liter ada 9 kan, masukin tuh Nabi, nah ya cukup dah, gitu. Kalau buat dirinya nggak ada Rasulullah, idihar, ya jadi buat keluarganya tuh. Nah begitu, ya habis seminggu Nabi kontrol lagi, masukin, kan itu buat ketenangan. Kita idihar itu untuk ketenangan, untuk ibadat. Jadi kita enak apa gitu mau ibadat, nggak pikiran kan kalau kita nggak ada punya begitu kan. Ya mau ibadat kan pikiran, ya pikiran nggak, nah gitu, mana nih, ya besok kan begitu, kalau udah ada kan begitu, anteng gitu, ya, kok sekarang kontrakan kali dia, gitu, ya, nah anteng dah tuh, kalau gitu kan, gitu, nah Rasulullah gitu, ya seminggu sekali gitu, hanya pernah tuh sama Rasulullah tuh, ya keburu tuh keluarganya keburu habis, Rasulullah nggak kontrol, ya lupa kontrol. Gitu keluarganya nih pendaringannya ya habis gitu nah ini waktu Rasulullah datang tuh ke rumah istrinya bilang pendaringan kosong gitu ya belum diisi lagi gitu nah ya kan Rasulullah dapat duitnya dari mana dari rampasan perang ya dari rampasan perang dari pae kan gitu kalau zakat kan Rasulullah nggak nerima gitu ya dekat nah gitu dari situ tuh ya dari situ. Nah Rasulullah ini pernah nggak apa ya nggak kontrol nih ya istrinya bilang habis tuh gitu. Kemudian Rasulullah kata serog aja jangan pakai diliatin. Gitu. Ya, jadi daringannya kan ada tutupnya gitu ya lumayan kan dulu kan tutupnya piring kan piring atau nampan gitu. Nah jangan pakai liatin serog aja gitu ya. Nah gitu Rasulullah suruh serog istrinya nih, nah ntar kan ada dah serog. Lah istrinya penasaran, ya kagak emang dia merasa udah habis tuh, ya diliatin, ya kagak ada, udah dibilangin, ya jangan diliatin, ya diliatin juga, kagak ada, gitu, ya, nah, ya Rasulullah bilang udah serog aja, gitu, ada, diliatin, kagak. Gitu tuh ya jadi Rasulullah tuh selalu idihar ya keluarganya nah juga Imam Ahmad bin Hambal nah itu dia ya idihar buat dirinya tuh ya dirinya keluarganya tuh nah ini idihar tuh hanya setahun tuh kalau dia tuh ya kalau Rasulullah seminggu gitu emang ya idihar yang paling lama tuh paling banyak segitu setahun ya itu ya setahun tuh. Nah ya kita idihar. Nah itu ya Imam Ahmad bin Hambal idihar. Ada orang tuh waktu itu datang bawain ngasih itu kepada dia tuh, ya gitu ya kasih ya suatu sedekah tuh itu nggak diterima. Ya Imam Ahmad bin Hambal nggak terima kalau mau ngasih saya nanti tahun depan. Ya jangan sekarang karena sekarang saya punya masih ada nih idihar saya simpanan saya masih ada ya jadi saya nggak nerima. Gitu ya nah gitu pemberian orang tuh nggak nerima ya kalau mau ngasih saya nanti
ya anu panda itu tuh ya. Nah ya tuh ya, jadi boleh itu kalau kita tuh idihar seperti itu ya, buat nenangin ya ibadat ya, supaya kita tuh ya enak tenang gitu. Hanya jangan ya kita tuh jangan apa ada habis ya gitu, ntar puyang juga kan. Nah gitu ya, jadi biar bisa tuh gitu ya, Rasulullah tuh bolehin seperti itu gitu ya. Nah berapa yang kita butuhkan tuh, nah itulah gitu ya, nah gitu. Nah ini gitu nih orang miskin nih begini nih gitu, yang dikatakan tuh orang miskin di sini tuh begini nih. Jadi dia itu ya mampu untuk memenuhi hajat dirinya dan keluarganya, baik berupa makan gitu ya, dengan harta atau dengan usaha yang halal ya gitu, akan tetapi nggak cukup gitu ya, jadi nggak cukup loh ya, dia bisa sih kuat harga hajatnya tapi kurang dah ya, kita kata kurang dikit gitu ya. Nah itu jadi dicontohin seperti dia butuh 10 tuh ya, nah yang bisa didapetin tuh cuman 8 atau 7 katanya tuh ya, kan kurang dikit, kalau 8 berarti kurang 2 kan ya gitu ya, 8.000 ya 10.000 berarti kurang 2.000 ya, atau kurang apa 7.000, nah berarti kurang ya 3.000 berarti gitu. Nah kalau tadi kan fakir gitu teman dapat 2.000 atau 3.000, berarti yang kurangnya 7.000 atau 8.000, kebalikan dari miskin gitu ya tuh ya. Nah kalau miskin di sini dikatakan wa in malakan nisoban au nusuban, sekalipun dia didapetin 1 nisab, dipunya tuh harta ukuran 1 nisab atau lebih ya dari nisab ya. Nah kayak tadi dah ya, dipunya mobil, punya kendaraan tuh ya, yang harganya tuh ya sampai 1 nisab atau beberapa nisab dah tuh ya, karena itu dibuat usaha tuh yang orang fakir tuh ya, orang miskin tuh ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah wa muttasipun bisipatin kaunuhu ay akhizuz zakati ghaira hasimiyin wala mutallibiyin ya, dan ya gitu orang yang bersifat tuh ya, sifat-sifat tersebut tuh baik miskin atau fakir gitu ya, kaunuhu bahwa dia itu yang bersifat seperti itu ay akhizu zakah, yang menerima zakat tuh ghaira hasimiyin ya, itu bukan keturunan Bani Hasim gitu, au mutallibin atau bukan keturunan Bani Mutallib. Jadi yang boleh nerima zakat baik dia fakir atau miskin kalau dia bukan ya Bani Hasim atau Bani Muthalib gitu, karena Bani Hasim dan Bani Muthalib ini adalah keluarga Nabi itu ya. Nah keluarga Nabi itu ya, jadi Nabi nggak bolehin tuh ya buat keluarga Nabi itu nerima zakat itu ya, Bani Hasim Bani Muthalib itu. Nah ya wa in muni'u haqqahum minhum musil ghanimati, sekalipun katanya mereka itu tidak dapat tuh daripada khumusil ghanimah, sekalipun mereka itu tercegah ya, artinya nggak dapat daripada khumusul ghanimah ya, 1/5 tuh dari ghanimah ya gitu, sekalipun mereka nggak dapat tetap mereka tuh nggak boleh nerima zakat. Artinya tuh ya khumusul ghanimah di sini wal faid tuh itu yang dari pemerintah ya. Kalau dulu kan gitu, jadi kalau jadi masih keturunan tuh jadi sudah Rasulullah tuh dipegang dari kan apa keluarga Bani Abbas, Bani Umayyah. Nah itu keluarga Nabi itu dijamin ya, kayak Siti Aisyah tuh istri Nabi itu setiap bulan tuh ya dari ya Bani Umayyah yang setelah ya khalifah kan ya, nah itu ya dikasih tuh tiap bulan ya, itu ya ghanimah ya, artinya tuh baik ya, jadi keuntungan dari ya kas negara dah kalau kayak gitu sini ya, dari kas negara, nah itu dikasih tuh, kasih jaminan, jadi dia nggak boleh nerima apa tuh ya, nggak boleh nerima zakat
itu, ya istri Nabi itu semua dapat. Nah, gitu. Nah, sih setelah udah itu dah tuh lewat dari Bani Abbas tuh, nah udah akhirnya nggak lagi dah tuh, ya mereka tuh nggak dapat jaminan lagi udah pada ya Bani Hasyim, gitu ya Bani Muthalib tuh ya nggak dapat lagi. Jadi meskipun dia ya nggak dapat tuh dari ghanimah, tetap kalau dia tuh nggak boleh nerima ya zakat gitu ya. Nah tapi ada kalau udah zaman kita sekarang nih udah jauh. Nah itu katanya bagian ulama masih udah membolehin katanya, karena dia juga nggak ada jaminan dari pemerintah kan, nggak ada kan. Ya gitu, macam jadinya keturunan tuh para habaib kan gitu ya, yang dari keturunan Nabi ya, nah gitu. Jadi dia udah nggak ada dapat tuh dari pemerintah kan, nggak ada. Seharusnya kan dari pemerintah tuh ada tiap bulan buat dia berapa tuh gitu. Nah itu nanti pemerintah yang iniin tuh ya. Nah kalau sekarang kan nggak ada. Hanya sebagian ulama tuh ada yang masih bilang ya udah boleh dah sekarang dia, tapi nggak ada jaminan ini. Ini bagi yang miskin ya, yang miskin, yang fakir tuh ya, keturunan ya Bani Hasyim ada Bani Muthalib ya. Tapi umumnya kan kalau ya para habaib, para itu yang Bani gitu biasanya banyak duit ya. Iya kayak banyakan dia duitnya. Iya banyakan itu ya. Ini kalau sekiranya ada gitu ya, nah gitu ya, katanya boleh tuh kita kasih. Kalau umpama ada dia ngaku keturunan dari Rasulullah ya, umpama dia miskin ya, boleh tuh kita kasih zakatnya, di zakat kasih dah gitu. Kalau emang dia dari miskin gitu ya. Terus sebagian ulama udah membolehin karena udah ya jauh tuh dari Rasulullah ya ke zaman kita ini, dan juga emang nggak ada juga jaminan dari pemerintah nih gitu ya. Nah itu ya, jadi syaratnya begitu. Kalau keturunan itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu katanya mereka tuh Nabi haramin itu ya, gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazihi sadaqati ya innama hiya ya awsahun nasi gitu ya. Nah itu ya Rasulullah bilang gitu, hanya saja tuh ya sedekah itu, zakat itu adalah ya kotoran ya manusia gitu ya. Jadi zakat itu adalah ausah, kotoran ya, kotoran kita ya kan, yang Allah bilang yutahhiruhum wa yuzakkihim gitu ya. Nah zakat tuhnya Allah perintahkan, Al-Quran kan dikhudz min amwalihim sodakotan, ambil dari harta orang-orang kaya itu zakatnya gitu ya, gitu. Tutahhiruhum wa tuzakihim, untuk membersihkan mereka ya dan mensucikan mereka, artinya buat mereka jadi bersih. Nah berarti kan apaan tuh? Kotoran gitu ya, dia punya kotoran tuh. Nah ya, jadi orang-orang fakir tuh ambil ya, bersihin. Ya orang kaya tuh kalau orang fakir minta zakat dia girang, karena apa? Dia dibersihin, dikotor dibersihin gitu ya. Jangan kesel ya, gitu. Girang manaan dibersihin kan gitu ya. Oh ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim tuh ya. Nah itu ya, innama hiya tu awsahun nas ya. Sedekah itu, zakat itu kotoran. Wa innaha la tahillu ya li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya tuh zakat enggak halal bagi Nabi Muhammad sendiri, dan juga bagi keluarga Nabi Muhammad. Jadi keluarganya tuh, keluarga Nabi Muhammad itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu nggak halal ya. Nabi haramin untuk nerima zakat itu. Hanya pernah Sayyidina Hasan tuh makan korma ya, zakat itu Nabi korek tuh ya, keluarin dari mulutnya lagi papak gitu, di masih kecil tuh gitu. Nah dibuangin tuh, dikorek sama ya Rasulullah tuh ya, karena Rasulullah nggak kasih, nggak boleh ya, keluarganya tuh nggak dideminin, ada sarana kecil gitu ya, agak dibuangin, dikorek gitu ya Rasulullah tuh gitu. Nah ya gitu Muhammadiyah rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Wakaz zakati, seperti zakat juga tuh Bani Hasyim dan Bani Muthalib nggak boleh terima, yaitu kullu wajibin, setiap harta yang wajib ya. Jadi bukan zakat aja, Bani Hasyim dan Bani Muthalib tuh nggak boleh nerima
Ya bukan zakat aja, yang wajib tuh seperti mana? Kan nazri, seperti nazar. Orang nazar gitu, nggak boleh tuh kasih dia atau dia nerima. Nih saya nazar nih, ya karena nazar ya mau mau sedekah, mau apa ya kepada ya Bani Hasyim nih. Inti kan keturunan Bani Hasyim. Nah, ini udah nazar nih, mau kasih, nggak boleh diterima. Ya, karena itu kalau nazar itu wajib. Ya, nggak boleh itu, ya. Nah, gitu. Wal kafarah atau bayar kifarat tuh kan wajib. Ya, kifarat sumpah, kifarat ya zihar, kifarat jima siang Ramadan, nah itu wajib. Nah, itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib nggak boleh nerima tuh kalau dikasih. Ini apa nih? Kifarat, nggak boleh gitu, ya. Nah, gitu ya. Wa minha dima'un nusuk, dan juga termasuk dam haji. Ya, dam tuh. Jadi kalau kita tuh kena dam tuh, ya waktu melaksanakan haji tuh, ya haji tamattu, adanya haji kiran, itu kan kena dam, bayar dam. Nah itu nggak boleh tuh Bani Hasyim dan Bani Muthalib terima, karena itu wajib. Ya, setiap orang yang ngerjakan haji itu, ya baik tamattu atau kiran, itu wajib mengeluarkan dam. Gitu, ya, bayar dam tuh, ya 1 ekor kambing gitu, ya nggak boleh itu diterima oleh Bani Hasyim dan itu. Nah bihilafit tatawu'i, ya beda kalau sedekah sunnah. Ya kalau kita sedekah sunnah nih mau infak aja, mau bagi aja gitu, nah itu boleh. Ya kasih Bani Hasyim, Bani Muthalib, ya para habaib itu ya yang keturunan Sayyidina Hasan, Sunan Sayyidina Husain. Nah itu kalau yang gitu, jadi jangan kasih zakat dia, ya kasih sedekah aja, sedekah nih beb gitu, ya gitu, jangan bilangin ini zakat nih, jangan, ntar nggak ngerti diambil juga lagi. Itu, ya, itu. Nah gitu ya. Dan wa haruma alaihil sallallahu alaihi wasallam al-kulla, ya Rasulullah SAW tuh mengharamkan semuanya tuh gitu. Kenapa tuh nggak boleh tuh, ya gitu. Jadi berupa tuh sedekah apa zakat, ya dan yang wajib tuh nazar, kifarat, dam nggak boleh, itu semua tuh Rasulullah haramin. Kenapa? Li'anna maqamahu ya asrafu, karena kedudukannya tuh Rasulullah dan keluarga Rasulullah itu nilainya lebih tinggi, ya gitu. Jadi jangan dikotorin itu, ya nilai itu keluarga Rasulullah tuh tinggi nilainya di sisi Allah tuh gitu, ya asrafu. Wa halat lahul hadiyatu, tapi kalau hadiah itu halal, boleh kasih hadiah tuh ya kepada ya keluarga Nabi tuh Bani Hasyim, Bani Muthalib tuh, ya li'annaha sa'nul muluk gitu, karena hadiah itu adalah suatu ya kerjaan kebiasaan daripada raja-raja. Ya kalau raja-raja tuh biasa kan berikan hadiah, Nabi aja kan pernah diberikan hadiah kan gitu, ya dari raja, ya apa tuh sono dulu, ya Bizantium aja gitu tuh. Nah itu Nabi terima, dikasih apa tuh minyak wangi, tip apa semua dikirimin. Nah Nabi terima, itu ya kerjaan para raja-raja biasa ngirimin itu gitu, ya sanul muluk. Nah bihilafi sedekah, beda dengan sedekah artinya ya zakat. Nah kalau zakat itu ya Nabi nggak terima, Nabi haramin keluarganya, dirinya dan keluarganya nggak boleh gitu, ya terima tuh gitu, ya. Apa ada zalika Ibnu Hajarin telah memberikan ifadah, ya paham yang demikian itu oleh Ibnu Hajar tuh, ya. Jadi itu keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib sekalipun ya dia itu miskin fakir tetap nggak boleh terima gitu, ya. Nah itulah ya gitu. Nah habis itu ya wa kaunuhu illa maula lahum, sampai sini juga gitu. Wa kaunuhu la juga ya, la maula lahum gitu, ya. Jadi ya maulanya juga nggak boleh gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika bi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.